Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Ya, kita lanjutkan aja kuliah kita. Matematika lanjut 1 ya. Terakhir minggu lalu kita sudah masuk ke matriks ya. Matriks itu adalah bentuk kumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang, ada baris kolom, ada kesamaan matriks ya. Operasi pada matriks itu penjumlahan bila ukuran matriksnya harus sama, perkalian sebuah matriks dengan skalar ya. Hasilnya adalah matriks yang setiap elemennya dikalikan dengan skalar. Perkalian matriks dengan matriks hanya bisa dilakukan kalau ukuran kolom matriks pertama sama dengan ukuran baris matriks kedua ya. Nah, hasil perkaliannya adalah matriks yang ukurannya adalah ukuran baris matriks pertama, ukuran kolom matriks kedua ya. Ini minggu lalu. Terus ada transpose ya. Matriks transpose adalah mengganti posisi ya. Tadinya AIJ menjadi AJI ya. Posisi elemen tadinya A13 menjadi A31 dan seterusnya A23 menjadi A32. Ukurannya berubah dari M kali N menjadi N kali M. Oke, itu adalah matriks, penjumlahan matriks, perkalian matriks, dan perkalian matriks dengan skalar ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa jenis matriks khusus. Ini penting ya, matriks khusus ini akan digunakan untuk hal-hal khusus nanti yang kita pelajari dalam matematika ya. Beberapa jenis matriks khusus. Ini yang pertama adalah matriks bujur sangkar ya. Ini, karena matriks itu adalah himpunan bilangan yang disusun secara persegi panjang, berarti kemungkinan ada matriks yang bentuknya bujur sangkar. Apa itu matriks bujur sangkar? Matriks yang ukurannya sama, baris kolomnya ya. Matriks N kali N. Itu adalah matriks bujur sangkar ya. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Bentuknya seperti bujur sangkar. Contohnya matriks A 2 kali 2, misalkan min 5 4 1 3, ini matriks 2 kali 2 ya. Itu adalah matriks bujur sangkar, ukuran jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, terus ada juga matriks 0. Ya, hati-hati di dalam matriks juga ada matriks 0 seperti juga vektor ya. Ada vektor 0. Jadi vektor 0 itu bukan bilangan 0 ya. Kalau vektor 0 di ruang 2 0,0. Jadi kalian harus paham arti 0 di sini ya. Ada bilangan 0, ada vektor 0, ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah matriks yang elemennya 0 semua ya. Misalkan matriks berukuran 2 kali 2, 0, 0, 0, 0. Nah, ini jadi matriks 0. Jadi ada matriks 0. Jadi ada bilangan 0, ada vektor 0, ada matriks 0. Itu adalah beda ya. Beda apa namanya? Pemahamannya ya. Isinya memang bilangan 0 ya, tapi untuk matriks bergantung pada ukuran matriksnya ya. Kalau untuk vektor bergantung pada ruang vektornya. Kalau untuk bilangan adalah bilangan 0 ya. Matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks yang di sini teorinya ya, matriks berukuran N kali N. Ya, anggotanya AIJ. Setiap matriks kan elemennya AIJ. Kalau matriks B, BIJ. Kalau matriks C, CIJ ya. Itu gambaran matriks ya. Jadi kalau saya punya matriks A N kali N, maka dia adalah matriks yang elemen-elemennya adalah AIJ. Ya, jadinya apa namanya? Kalian lihat di situ ada matriks yang bentuknya adalah elemennya AIJ. Nah, matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemennya sama dengan 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Jadi AIJ-nya 0 kalau I-nya tidak sama dengan J ya. Jadi kalau ditanyakan misalkan saya punya elemen A21 isinya 0 atau bukan? A21 0 atau tidak? Kelas, halo. AIJ-nya sama dengan 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. A21 0 atau bukan? 0. 0 ya. Nah, A32 itu juga 0 ya. Nah, sekarang kalau A22 posisinya di A22 0 atau bukan? Bukan 0.
Bukan. A22 itu boleh 0, boleh tidak. Ini artinya ya. Jadi kalau kalian diberikan suatu batasan teori, perhatikan ya. Ini membuat kita berlogika gitu ya. Jadi matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemennya AIJ-nya sama dengan 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Jadi kalau I-nya sama dengan J itu tidak tidak perlu dipikirkan, boleh 0, boleh tidak. Tapi begitu I-nya tidak sama dengan J, dia harus 0. Ya, artinya seperti itu. Jadi kalau diberikan sebuah teori, tegaskan pada teori itu ya. AIJ-nya 0 kalau I-nya tidak sama dengan 0. Kalian sudah mahasiswa, sudah mulai harus berpikir harus ada syarat, semua batasan itu harus dipenuhi ya. AIJ-nya harus 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Tapi AIJ-nya boleh 0, boleh tidak kalau I-nya sama dengan J. Jadi bukan berarti AIJ, A22 boleh harus tidak 0, enggak ya. Di A22 boleh 0, tapi boleh tidak 0. Itu arti dari suatu batasan ya. Tapi A32 harus 0. A14 harus 0 gitu ya. A44 boleh 0, boleh tidak ya. Nah, jadi kalau digambarkan matriks diagonal itu adalah diagonal utama. Pada matriks diagonal utama itu biasanya yang bentuknya adalah diagonal pada matriks yang turun ke bawah. Ini namanya diagonal utama. Ya, diagonal utama itu adalah posisi elemen A11, A22, A33, A44, A55. Itu adalah posisi elemen pada diagonal utama matriks. Jadi kalau ditanyakan diagonal utama matriks itu apa sih? Diagonal utama itu adalah posisi elemen di A11, A22, A33, A44, A55, A66 ya. Nah, contohnya di sini A21 nih harus 0 nih, 0 ya, A21. A13 nih, 0. A13 karena 1 berbeda dengan 3. I berbeda dengan J, 1, 3. 1 tidak sama dengan 3, berarti harus 0 ya. A32 itu juga harus A32. A32 ini harus 0 ya. Nah, sekarang A11, A22, A33 itu kan sama IJ-nya. Itu boleh 0, boleh tidak. Tapi saya membuat di sini posisi diagonalnya tidak 0 semua ya. Tapi kalau diberikan 0 juga boleh ya. Nah, misalkan di sini di A33 0 boleh gitu ya. Tapi yang lain di luar diagonal utama harus 0. Jadi kalau di A21 ini nggak boleh saya kasih 5 gitu, nggak boleh. Saya kasih 8 nih nggak boleh ya. Itu adalah matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu matriks yang bentuknya kalau sudah digambar seperti ini, tapi teorinya adalah matriks yang elemennya sama dengan 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Itu pengertian dari matriks diagonal. Matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks yang AIJ-nya sama dengan 1. Kalau I-nya sama dengan J, ya. 0 kalau I-nya tidak sama dengan J, ya. Jadi kalau ditanyakan pada matriks identitas A11 isinya apa? A11 isinya apa? A11 1. 1 ya. A11 1, A22 1, A33 1. Nah, ini jadi terlihat di diagonal utama ini dia isinya 1 semua. Selain itu adalah 0 ya, karena berbeda IJ-nya. Di sini adalah posisi A12 ya, A13 itu berbeda IJ-nya, maka dia harus 0. Ini adalah matriks identitas. Perhatikan matriks identitas, diingat ya, matriks identitas untuk ukuran 3x3. Ini bentuknya adalah pada diagonal utama 1 semua, selain itu adalah 0. Itu adalah matriks identitas ya. Nanti dipakai terus ke belakang, matriks identitas, matriks diagonal ya. Sekarang kita lihat matriks skalar. Apa itu matriks skalar? Matriks skalar itu matriks yang elemen-elemennya sebuah bilangan skalar. Kalau I-nya sama dengan J, ya. 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Berarti pada A11, A22, A33, dan seterusnya A44 dan A55 dan seterusnya,
itu isinya sebuah bilangan skalar. Misalkan bilangan di sini contohnya -3 ya. -3, -3, -3. Kalau sebuah matriks bentuknya adalah sebuah skalar, sama ya, sama skalarnya ya, bukan berbeda. Kalau berbeda diagonal ya. Kalau berbeda isinya dia matriks diagonal. Kalau matriks skalar itu pada diagonal utama isinya sama, yaitu sebuah skalar. Misalkan skalarnya di sini -3. Jadi ini bentuk matriks skalar. Ya, jadi matriks skalar itu bisa dinyatakan sebagai lambda kalinya matriks identitas ya. Jadi kalau diberikan sebuah matriks identitas ya I, maka matriks skalar adalah lambda kali I. Lambdanya apa ya? Terserah 5 misalkan, 2 gitu ya. Nah, kalau 2i berarti semua elemen utama diagonal utamanya pasti berubah menjadi 2. Ya, kalau 2i ya. Nah, ini -3i. Nah, itu adalah matriks skalar. Jadi perhatikan ada matriks bujur sangkar, ada matriks 0 ya, ada matriks diagonal, ada matriks identitas, ada matriks skalar ya. Skalar itu adalah lambda kali matriks identitas. Lambda kali matriks identitas itu adalah matriks skalar ya. Matriks segitiga bawah. Apa itu matriks segitiga bawah? Matriks segitiga bawah adalah matriks yang nilai elemennya nanti AIJ-nya 0 kalau I-nya lebih kecil dari J. Kalau I-nya lebih kecil dari J, itu syaratnya ya. Kalau I-nya sama dengan J tidak penting ya. Yang penting I-nya lebih kecil dari J. Berarti elemen A21 isinya apa? A21. Kalau AIJ-nya sama dengan 0 untuk I lebih kecil dari J, A21 isinya apa? A21, 21. 21, 2 lebih besar dari 1. Ini saya sengaja ya. A21, ini I-nya 2. J-nya 1, 21. 2 lebih besar dari 1. Isinya apa? Ya terserah, bebas. Isinya bebas, boleh 0, boleh tidak. Ini artinya, itu artinya berlogika ya. Jadinya ada syarat AIJ-nya 0 untuk I-nya lebih kecil dari J. Kalau saya bikin A21 isinya apa? A21 ya boleh 0, boleh tidak ya. Yang menjadi syarat adalah A yang I-nya lebih kecil dari J. Nah, A21 nih boleh isi -4. Nih, saya boleh isi -4. Itu namanya A21 nih. Kalian tahu kan posisi A21 di mana? Pada matriks? Matriks tuh isinya bagaimana sih pengisi bilangan matriks? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nah, ini matriks nih. Kan saya udah bikin nih bentuknya matriks. Nah, A11 ke kanan A12, 1 ini baris 1 semua ke kanan. Ke bawah itu kolom. Nah, turun ke bawah 1 2 ya. Ke sana 1 1 1 1, ke sini 1 2 3 sampai M. Jadi kan udah ini memang isi matriks adalah begini hitungannya. A11, A12 ke kanan, terus nanti ke bawah A21, A31, A3M, M1. Jadi ini harus tahu ya, elemen matriks itu seperti itu sifatnya. Jadi kalau ditanyakan AIJ sama dengan 0. Untuk I lebih kecil dari J. Kalau saya bilang isi dari A23 berapa? A23. A23 isinya apa? Matriks segitiga bawah. Boleh 1, boleh 0. A23. A23, 2 sama 3 besar mana? Besar J. Iya, berarti isinya harus 0. Nangkep nggak sih? AIJ itu harus 0. Kalau I-nya lebih kecil dari J. Jadi kalau I-nya lebih kecil dari J, isinya harus 0. Kalau tidak, ya terserah gitu. Ini kan syarat. Ini syarat kita cuma di sini posisinya. Kalau saya isi A23, apa harusnya? Di matriks segitiga bawah. Harus 0 ya.
Karena I-nya lebih kecil Harus dari J. 0. A23 nih, A23 nih. 1, 2, 23 nih 0. Nih 23 nih posisi 23 di sini. Kalian ngerti kan posisi matriks ini? Ini A11 nih 3. A12 ini 0. A13 ini 0. A21 ini min 4. A22 ini 2. A23 0. A31 5. Ngerti ya posisi matriks ya? A32 1, A334. Lihat di sini matriks segitiga bawah itu adalah matriks yang isinya 0. Kalau I-nya lebih kecil dari J. Jadi A34 pasti 0 ya. A25 pasti 0. Ya, karena lebih kecil. Tapi selain ini, kalau lebih besar sama dengan J, itu bebas. Boleh 0, boleh tidak. Jadi bentuk matriksnya, kalau ini teorinya ya, jadi kalian dengan berpegangan teori, diberikan matriks apapun, kalian mengerti. Ini contohnya ya, ini contoh sebuah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu, kalau di atas diagonal utama itu harus 0 semua. Ini matriks segitiga bawah. Nih, ini adalah matriks yang elemen-elemennya di atas diagonal utama tuh harus 0. Lainnya bebas. Mau 0 kayak mau enggak gitu ya. Itu artinya matriks segitiga bawah. AIJ, A21 harus 0, harus boleh tidak 0, boleh 0, A21. A13 harus 0 ya. A11 boleh 0, boleh tidak. Ya, itu artinya. Jadi ini syarat ya. Jadi perhatikan syarat ya. Kalau matematika itu harus ada syarat ya, dikerjakan mengikuti syaratnya. Sekarang matriks segitiga, jadi kalau dilihat secara umum ya, matriks segitiga atas itu adalah matriks segitiga bawah itu adalah matriks yang di atas diagonal utama dia pasti elemennya 0 semua. Nah, yang di bawah atau pada diagonal utama tuh bebas. Boleh 0, boleh tidak ya. Nah, sekarang matriks segitiga atas. Kalau tadi matriks segitiga bawah, ya, maka sekarang matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas itu kebalikan ya. Dia akan 0, elemen itu 0 kalau I-nya lebih besar dari J ya. Jadi kalau ditanyakan A21. A21 0 atau bukan? A21 0 apa bukan? A21. Kalau matriks segitiga atas. A21. 0, Bu. 0 ya. A21 harus 0 ya. A32. A32. Ya, 32. 0 ya. A14. Enggak, Bu. Boleh 0, boleh tidak. Boleh 0, boleh tidak. Bukan ya. Boleh 0, boleh tidak ya. Bukan berarti tidak ya. Siapa tahu dia juga 0, boleh juga ya. Jadi syaratnya adalah 0 kalau I-nya lebih besar dari J. I lebih besar dari J itu posisinya di mana sih? Di A21, A23. A21, A21, A31, A21, A31, A32. Ini pasti harus 0 ya. A42, A43 ya, itu harus 0. Karena I-nya lebih besar dari J ya. Ini matriks ini AIJ ini penting ya. Kita tahu AIJ itu apa sih? Oh, elemen yang barisnya di I, kolomnya di J. Kalau ditanyakan A52, artinya dia berada pada baris kelima, turun ke bawah 5 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, ke kanan 2 kali, 1, 2, itu baris 5, elemen A52. Nah, kalau I-nya lebih besar dari J, 52, dia harus 0 kalau dia matriks segitiga atas. Kalau secara umum kelihatan matriksnya, matriks segitiga atas itu matriks yang di bawah diagonal utama ini harus 0. Ya, di bawah diagonal utama ini harus 0. Kenapa sih ini diberikan? Nanti kalian ke belakang suruh membentuk matriks ini. Bagaimana membentuk matriks menjadi begini gitu. Ya. Jadi kalian harus kenalan dulu. Apa sih matriks segitiga bawah?
Oh, matriks yang AIJ-nya 0 kalau I-nya lebih kecil dari J. Matriks segitiga atas, oh matriks yang elemennya 0 kalau J-nya I-nya lebih besar dari J. Mana aja sih posisi yang I-nya lebih besar dari J? Posisi I lebih besar dari J adalah di bawah diagonal utama. Posisi I lebih kecil dari J adalah di atas diagonal utama. Kan kalian tahu nih A11, A12, A13 gitu ya. Itu IJ ya. IJ itu adalah posisi ya, jangan dianggap kalian di sini bukan hanya angka yang dilihat ya. Sifat dari angka itu berada di posisi mana gitu. Karena nanti kita akan ke belakang bagaimana membuat matriks segitiga atas. Nah, kalian harus tahu apa sih matriks segitiga atas. Kalau nggak tahu mana bisa jawab ya kan. Bagaimana membuat matriks segitiga bawah gitu. Ya, ini adalah penting karena nanti kita akan menggunakan matriks segitiga atas umumnya ya. Sampai ke naik kelas semester berikutnya kalian matematika lanjut masuk ke matriks segitiga atas ya. Bahkan matriks identitas ya. Bagaimana kita membuat sebuah matriks menjadi matriks identitas? Kalau kita nggak tahu matriks identitas, apa sih matriks identitas? Mana bisa kita menjawabkan? Matriks identitas itu bentuknya adalah pada diagonal utamanya 1. Di luar itu 0 semua. Matriks segitiga atas adalah matriks yang di bawah diagonal utamanya itu 0 semua. Nah, bagaimana membentuknya gitu ya? Matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Matriks simetris itu adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Sudah pasti matriks itu ukurannya bujur sangkar ya. Ukuran NN kalau ditransposkan juga NN ya. Yang pertama, yang kedua, matriks sama dengan transposnya adalah apabila AIJ sama dengan AJI untuk setiap I dan J ya. Jadi matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Kapan dia bisa seperti ini? Apabila elemen AIJ sama dengan AJI. Apabila elemen 12 sama dengan elemen 21. Kenapa? Karena pada transpos dilakukan pemindahan. Tadi transpos itu adalah matriks yang ditranspos ya. AIJ menjadi AJI. Berarti matriks ini akan sama dengan dirinya sendiri kalau AIJ-nya sama dengan AJI ya. Lihat di sini contohnya. Diketahui matriks A 5 min 2 1 min 2 0 4 1 4 3. A transpos. Pindahkan posisi ya. Pindahkan posisi A transpos. Sini pindahkan posisi ya. Di sini pindahkan posisi gimana? Pada A11 tetap ya. A12 berubah menjadi A21. Pindah posisi. Ya, tadinya kolom, kalau kalian kan taunya cuma kolom jadi baris, Bu, kolom jadi baris, Bu, ya. Sebenarnya pemikiran umumnya adalah AIJ menjadi AJI ya, bukan kata-kata kolom jadi baris, Bu, kolom jadi baris ya. AIJ menjadi AJI. Yang tadinya A12 menjadi A21 gitu maksudnya. Yang tadinya A13 menjadi A31 itu ilmiahnya ya. Tapi kalian kan kolom jadi baris, Bu, transpos, Bu. Ya, itu ya gampangnya ya. Tapi secara umumnya adalah AIJ berubah menjadi AJI. Seandainya AIJ sama dengan AJI, sudah pasti kalau dipindah-pindah kan sama ya. Maka dia matriks simetris. Jadi matriks simetris itu terjadi posisinya seperti ini nih, lihat nih. Matriksnya pada diagonal utama 503 nih. Pada A12 sama dengan A21. Pada A13 nih 1 sama dengan A31 yaitu 1. Pada A23 sama dengan A32 nih 4. Jadi kalau ditranspos dia menjadi dirinya lagi. Oke, kelas paham matriks simetris? Halo? Paham, Bu. Nah, gitu ya. Dia akan simetris apabila AIJ sama dengan AJI. Apabila elemen-elemen pada AIJ sama dengan AJI, baru dia menjadi matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks yang kalau ditranspos adalah sama dengan dirinya sendiri. Ya, sekarang matriks antisimetris. Apa itu matriks antisimetris? Ya,
Matriks antisimetris itu adalah matriks yang transposnya. Jadi kalau saya pindahkan tadi AIJ menjadi AJI ya, matriks transpos adalah menjadi minusnya, ya, menjadi minusnya. Jadi kalian di sini kalian tambahin catatan di sini matriks simetris ini bila AIJ sama dengan AJI. Tulis catatan kalian kalau saya gimit, kalau nggak ada catatannya catat. Matriks simetris itu AIJ sama dengan AJI. AIJ kecilnya ini loh, AIJ sama dengan AJI, maka dia simetris. Sekarang kalau antisimetris gimana? Katanya transposnya sama dengan minusnya. Transposnya sama dengan minusnya. Ini hanya bisa terjadi kalau apa? Kalau diagonal utamanya 0 semua. Ya. Terus AIJ-nya sama dengan minus AJI. Kalian catat nih, nggak ada catatannya di sini ya. Matriks simetris itu bila AIJ sama dengan AJI, stop ya. Kalau matriks antisimetris itu bila A transposnya sama dengan min A, itu terjadi apabila diagonal utamanya 0 semua. Jangan sampai tidak ada yang 0 karena akan menjadi minusnya ya. Terus AIJ-nya A12 sama dengan minus A21 gitu ya. AIJ-nya sama dengan minus AJI. Coba lihat di sini ya. Ini 0 semua diagonal utama. Ini A12-nya 1, A21-nya min 1 minusnya ya. A12-nya, A13-nya min 1, A31-nya min 1 berarti 1 ya. A13-nya min 2, A31-nya min 2 berarti 2. Lihat di sini posisinya. Tadi 3 di A23-nya 3, A32-nya min 3 ya. Tadi 3 dia di min 3. Bila matriksnya bentuknya seperti ini, pasti dia ditranspos hasilnya minus A. Kita transpos ya, ditranspos hasilnya akan menjadi minus matriks A ya. A transposnya itu ke bawah kan. Nah, ini dikalikan minus atau A-nya dikalikan minus hasilnya adalah A transpos ya. Atau A transposnya dikali minus akan menjadi A. A dikali minus menjadi A transpos gitu. Nah, itu adalah matriks antisimetris. Jadi kalau diketahui matriks antisimetris, pasti kalian mengerti bahwa kalau ditranspos hasilnya minusnya, ya. Nah, jadi gitu. Jadi itu adalah matriks antisimetris. Kalau matriks simetris itu AIJ-nya sama dengan AJI. Kalau matriks antisimetris AIJ-nya sama dengan minus AJI. Elemen diagonal utama yaitu A11, A22, A33, A44, A55 dan seterusnya dia harus 0. Dia harus 0 ya. Karena kalau tidak 0 di sini minus. Menjadi minusnya. 2 menjadi minusnya minus 2 padahal nggak ada perubahan di diagonal utama. Nggak mungkin menjadi bilangan minus kan. Di transpos kan kita tidak mencari ganti tanda ya, dia hanya ganti letak. Jadi kalau tadi ada logikanya kalau di sini ada bukan 0, padahal nanti mau mendapatkan minus, bilangan minusnya kan tidak mungkin terjadi perubahan tanda ya. Oke, kelas paham ini simetris, antisimetris. Halo, ada pertanyaan? Halo? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang matriks inverse. Apa itu matriks inverse? Matriks inverse itu adalah matriks yang kalau dikalikan dengan matriks itu sendiri, hasilnya matriks identitas ya. Kalau kita punya matriks A, contoh matriks A 1 2 3 1 3 3 1 2 4 dilakukan dengan perkalian 6 min matriks 6 min 2 min 3 min 1 1 0 min 1 0 1 ternyata hasilnya identitas. Kalau kita balik juga sama posisinya A B dikali A sama dengan I. Maka satu dari kedua matriks ini adalah inverse atau mereka saling inverse. Ya, jadi matriks inverse nanti kita bahas tersendiri ke belakang. Inverse agak panjang ya, bagaimana mencari inverse. Jadi matriks inverse itu adalah matriks yang kalau dikalikan dengan matriks itu hasilnya identitas ya. Jadi A, B adalah inverse dari A, kalau A dikali B hasilnya identitas ya. A adalah inverse dari B, kalau B dikali A hasilnya identitas. Jadi matriks inverse adalah matriks yang
Kalau dikalikan dengan sebuah matriks hasilnya identitas. Kita udah tahu identitas itu apa. Kita harus tahu matriks identitas. Ini penting sekali matriks identitas ya. Matriks yang diagonal utamanya 1, elemen lainnya 0. Itu matriks identitas. Matriks komutatif. Apa itu matriks komutatif? Matriks yang perkaliannya bersifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A, maka matriks tersebut AB adalah komutatif. Tidak mudah mencari matriks komutatif. Perkalian ya, bukan penjumlahan. Halo? Kalau penjumlahan matriks, dia komutatif ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tapi kalau perkalian matriks, tidak bersifat komutatif. Perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Bila ada matriks yang bersifat komutatif, itu adalah matriks istimewa ya, matriks tertentu. Dia adalah matriks yang komutatif. Contohnya di sini, matriks 2112, 3113 kita kalikan ya. 6 tambah 1 7, 2 tambah 3 5 ya. 3 tambah 2 5, 1 tambah 6 7, matriksnya 7 5 5 7. Sekarang kita balik. 3113, 2112 ya. 6 tambah 1 7, 3 tambah 2 5, 2 tambah 3 5, 1 tambah 6 7. Ternyata sama, Bu. A dikali B ini, Bu, sama dengan B dikali A. Berarti matriks ini adalah komutatif. Tapi tidak selalu mudah kita menemukan matriks komutatif. Karena sifat perkalian pada matriks tidak komutatif ya. Jadi ini matriks tertentu ya, ini matriks istimewa ya. Matriks berikut ini disebut komutatif bila bersifat komutatif terhadap perkalian ya. Kalau dia bersifat komutatif terhadap perkalian maka disebut matriks komutatif. Matriks idempoten. Apa itu matriks idempoten? Matriks idempoten itu matriks yang A dikali A atau A kuadrat matriks ya. Ini matriks ya, bukan bilangan, matriks ya. A kali A atau A kuadrat, hasilnya dirinya sendiri. Itu disebut matriks idempoten. Mudahkah kita mencari matriks ini? Tidak mudah ya. Belum tentu kita bisa mudah menemukan matriks idempoten. Jadi matriks idempoten adalah matriks yang dia dikali dia atau dia kuadrat, hasilnya dirinya sendiri. Hasilnya dia lagi ya. Matriks periodik. Matriks periodik adalah matriks, dikatakan sebuah matriks adalah matriks periodik dengan periode P ya, apabila periode P-1 apabila matriks itu dikalikan dengan dirinya lagi, dikalikan dengan dirinya lagi gitu ya. Bila A pangkat P hasilnya A, maka dia adalah matriks periodik dengan periode P-1. Artinya kalau kita menemukan matriks yang dikalikan berkali-kali dengan dirinya lagi ya, dia kali dia kali dia kali dia gitu ya, sampai 4 kali hasilnya dirinya sendiri, maka dia disebut matriks periodik dengan periode 3. Ya, jadi kalau matriks A dikali matriks A atau A pangkat 4 hasilnya A, maka dia matriks periodik dengan periode 3. A dikali A pangkat 5 hasilnya A, maka dia matriks periodik dengan periode 4. Periode P-1 ya. Jadi A pangkat P periodenya adalah P-1. Hasilnya A ya, harus A ya. Kalau kembali ke A. Mudah, sulit mencari matriks seperti ini ya. Terakhir matriks nilpoten. Matriks nilpoten adalah matriks yang kalau dikalikan dirinya lagi sampai pangkat R, hasilnya matriks 0. Tadi ada matriks 0 ya. Matriks 0 atau adalah matriks yang elemennya 0 semua ya. Bukan bilangan 0 ya, matriks 0. Bila matriks tersebut dikalikan sampai pangkat N, hasilnya matriks 0, maka matriks itu disebut matriks nilpoten dengan indeks R ya. A pangkat 3 sama dengan matriks 0 misalkan, maka dia matriks nilpoten dengan indeks 3 ya. Kalau periodik dikurangi 1 periodenya ya. Nah, itu adalah beberapa matriks istimewa ya. Matriks istimewa. Contohnya di sini saya bikin matriks A kali A. Ini matriks idempoten nih contohnya nih.
min 1, 35, 1 min 3 min 5, min 1, 35. Itu dikali dengan dirinya sendiri, matriks ini dikali dianya lagi, min 1, 35, 1 min 3 min 5, min 1, 35, hasilnya dirinya lagi. Min 1, 35, 1 min 3 min 5, min 1, 35. Ini contohnya. Ini adalah matriks idempoten. Kita harus benar-benar mengecek ya, apakah matriks kalau dikalikan dengan dia hasilnya dirinya sendiri, ini agak sulit mencari matriksnya ya. Kebetulan matriks ini matriks idempoten. Contoh ya. Contoh matriks idempoten untuk 3 kali 3 nih. Hasilnya dirinya sendiri. Nah, ini dia adalah matriks idempoten. Matriks periodik nih. Periodik dengan periode 4 nih. Berarti dikalikan 5 kali. Matriks 01 min 1 0 kali lagi dengan 01 min 1 0. Ini 2 ya, pangkat 2. Pangkat 2 hasilnya min 1 0 0 min 1. Kali lagi dengan yang pertama ya, jangan dikalikan dengan hasilnya ya. Kalikan lagi dengan matriks A ya. Ini matriks A-nya adalah 01 min 1 0. Kalikan 01 min 1 0, dapat hasil kali lagi dengan 01 min 1 0. Berarti 3 kali kita mengalikan. Nah, hasilnya 0 min 1 1 0 kali lagi dengan 01 min 1 0 4 kali. Nah, terus kita kali lagi dengan ke-5 kali. Ternyata sampai pangkat 5 01 min 1 0 dikalikan sampai 5 kali ya. Ternyata hasilnya 01 min 1 0. Kembali ke dirinya sendiri setelah 5 kali proses pengalian. Ternyata kembali menjadi 01 min 1 0. Maka dia adalah matriks yang pangkatnya 01 min 1 0 pangkat 5, hasilnya dirinya sendiri 0 min 1 0. Dia adalah matriks periodik. Jadi 01 min 1 0 adalah matriks periodik dengan periode 4 ya. Karena dipangkatin 5 menjadi dirinya sendiri, itu adalah matriks periodik dengan periode 4. Ini contohnya ya, jadi contoh mencari matriks ya, matriks periodik, matriks idempoten, dan terus yang berikutnya adalah matriks nilpoten. Ini contoh matriks nilpoten. Matriks nilpoten nih 1 1 3 5 2 6 min 2 min 1 min 3. Ini kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, ini hasilnya 0 0 0 3 3 9 min 1 min 1 min 3 dikalikan lagi dengan dia, baru hasilnya ternyata 0 0 0 0. Berarti sebuah matriks A dipangkatkan 3 ini hasilnya 0, maka si A ini 1 1 3 5 2 6 min 2 min 1 3 ini adalah matriks nilpoten dengan indeks 3. Nah, ini adalah matriks-matriks khusus ya. Jadi kalau kalian ditanya matriks idempoten, apa tuh? Jangan begitu lagi ya. Ada, yaitu yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya dirinya sendiri. Kalau dipangkatkan 2 adalah dirinya sendiri. Matriks periodik, apa itu matriks periodik? Matriks periodik kalau dipangkatkan P, hasilnya dirinya sendiri, maka dia adalah matriks periodik dengan periode P-1 ya. Matriks nilpoten, matriks yang dipangkatkan R, hasilnya 0, matriks 0, maka dia adalah matriks nilpoten dengan indeks R. Oke, kelas paham? Ini beberapa matriks khusus. Beberapa matriks khusus, halo, penting semua ini. Bujur sangkar 0, diagonal, identitas, skalar, segitiga bawah, segitiga atas, simetris, antisimetris, inverse, komutatif, idempoten, periodik, dan nilpoten. Kelas, ada pertanyaan kah? Ini kalian baca-baca lagi, ini contoh-contoh aja. Oke, ini adalah contoh-contoh matriks jenis khusus. Dah, ada pertanyaan kah? Bu, berarti kalau matriks idempoten itu dia pangkatnya harus 2 gitu ya? Hanya 2. Hanya 2 doang ya berarti. Hanya Kalau 2 misalnya yang tadi itu apa namanya? Dia dikali dia, hasilnya dia enggak gitu. Ah iya, yang periodik itu berarti yang dikali sama bilangannya itu ya? Kalau matriks periodik ini, kalau A pangkat 2, berarti dia adalah matriks periodik dengan periode 1 gitu kan. Matriks idempoten ini adalah matriks periodik dengan periode 1. Tapi biasanya pangkat 2 ini langsung aja disebut matriks idempoten.
Jadi Oh. matriks idempoten ini sebenarnya periodik, tapi periodenya satu. Iya kan? Sama Iya. aja kan? Ini pangkat 2 aja. Tapi karena dia punya nama sendiri gitu. Punya nama sendiri, kalau udah pangkat 2 hasilnya dirinya sendiri ya udah idempoten aja gitu. Tapi dia juga termasuk dalam periodik ya. Tapi periodenya 1. Kalau yang di periodik ini bisa lebih dari 2 ya. Bisa lebih dari 2 pangkatnya ya. Misal 3, 4, 5, 6, 7 itu masuk ke dalam matriks periodik. Itu bedanya. Ini hanya penyebutan ya bahwa pangkat 2 ini kita sebut aja idempoten gitu. Meskipun dia juga periodik ya. Periodik periodenya 1 gitu. Oke, sama ya sifatnya ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Nah, Bu. gitu maksudnya. Tapi ada nama tersendiri lah buat dia ini gitu. Buat yang pangkat 2 gitu. Jadi bukan periodik dengan periode 1, dia bikin sendirilah namanya gitu ya. Karena apa? Karena ada sifat-sifat idempoten. Apa sifat idempoten? Kalau pada himpunan kalian punya A gabung A hasilnya A. A iris A hasilnya A. Bener nggak? Himpunan A digabung himpunan A hasilnya A kan? Ya kan? Itu namanya idempoten juga. A gabung A hasilnya A. Jadi A iris A hasilnya A itu juga sifat idempoten. Jadi ini A kali A hasilnya A gitu maksudnya. Ya. Jadi sifat idempoten itu sifat yang dia dioperasikan dengan dia hasilnya dirinya sendiri gitu. Ya, dia dengan dia dioperasikan hasilnya dirinya sendiri gitu. Kayak bilangan 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, itu idempoten namanya ya. Itu sifat idempoten. Bisa berada di mana aja sifat idempoten ini ya. Kalau dia dikali dia hasilnya dianya gitu. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Nah, itu dia sifat idempoten namanya. Ya. 2 ditambah 2 kan nggak 2 ya. 2 tambah 2 4 itu bukan sifat idempoten. Jadi 1 dikali 1 1 Bu. Oh iya itu sifat idempoten. Ini A dikali A hasilnya A gitu. Idempoten itu sifatnya umumnya seperti itu ya. Oke. Kelas paham? Halo, ini nanti dilihat-lihat lagi. Udah ada pertanyaan lagi? Enggak? Kalau tidak ada, nah kita ke sini. Transformasi. Ya itu tadi contoh-contoh matriks. Jadi kalian, oh ternyata ada matriks ini ya. Oh ada matriks yang sifatnya begini ya. Bayangkan ya, orang zaman dahulu nih yang nyari-nyari matriks ini nih. Bayangkan bagaimana cara dia mencari contoh ini. Contoh matriks ini, coba kalian cari, nggak nemu-nemu, ya. Coba kita bayangkan bagaimana mereka itu mencari contoh matriks nilpoten ini. Ternyata ada matriks ini kalau dipangkatin 3 hasilnya 0, 0, 0. Itu bayangkan bagaimana mereka mencari bentuk matriks begini ya. Matriks 2 kali 2 aja udah mabok ya, apalagi ini matriks 3 kali 3. Apalagi kita mau mencari yang hasilnya tertentu seperti ini ya. Nah, apa namanya? Nah ini kemungkinan ini kan dipakai juga mungkin ya kalau teknologinya sudah sangat maju ya. Bentuk ini mungkin dipakai untuk apa? Mungkin untuk suatu teknologi tertentu sehingga kalau aturan-aturan ukurannya seperti ini akan menghasilkan 0, 0, 0, 0 gitu. Ya. Ini jangan dikira ini masuk ke dalam teknologi ya. Semua bentuk-bentuk matematis ini untuk orang luar negeri kali ya. Itu sangat penting ya. Kita ya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya apaan sih Bu? Ngapain sih Bu itu menjadi 00? Ngapain sih? Oh mereka sangat memanfaatkan hal-hal seperti ini ya. Itu kenapa sih kita belajar seperti ini ya? Sebenarnya memang apalagi kalian ke komputer gitu kan, teknologi juga ya. Seperti ini tuh apa sih Bu pentingnya ini? Apa sih Bu pentingnya matriks ini Bu? Apa sih? Nah untuk teknologi maju pasti ada gunanya ini semua ya. Cuman kita tidak berada di sana. Gitu aja. Yang tahu orang-orang itu ya. Karena bayangkan mereka aja mau gitu mencari matriks dikali matriks hasilnya menjadi 0 emang gampang. Mencari kombinasi angka ini, jumlah angka itu jumlahnya tak hingga dikalikan ternyata hasilnya 0,0000 gini. Nah, ini adalah suatu keajaiban pemikiran ya. Jadi pemikiran dari orang-orang yang memang senang berpikir-pikir gitu ya. Kita sudah punya contohnya. Itu aja ya.
Oke, sekarang kita masuk ke transformasi elementer. Transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom. Ini perhatikan akan dipakai terus ke belakang ya. Transformasi atau elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Ada 3 jenis transformasi ya. Yang pertama adalah penukaran elemen. Jadi kita punya matriks itu sebuah matriks. Sebuah matriks ya. Bentuk matriks ya. Di sini ada elemen-elemen ya. Katanya kan ada elemen baris ya. Elemen baris di sini adalah 1, 1, 3, 5, 2, 6 itu elemen baris. Min 2, min 1, min 3 itu elemen baris ya. Perhatikan, itu penting sekali posisi baris dan kolom. Kalau elemen kolom apa aja? 1, 5, min 2 di sini. 1, 2, min 1. 3, 6, min 3 itu elemen kolom. Nah, pada matriks dilakukan operasi. Yaitu penukaran. Operasi yang pertama yang bisa dilakukan. Operasi yang bisa dilakukan pada matriks terhadap elemen-elemen matriks itu sendiri adalah yang pertama adalah penukaran elemen baris atau elemen kolom. I dengan elemen baris. Jadi baris ditukar dengan baris. Elemen baris ditukar dengan elemen baris. Elemen kolom ditukar dengan elemen kolom ya. Jangan terbalik-balik ya. Itu artinya elemen baris hanya bisa kita lakukan terhadap baris, kolom terhadap kolom ya. Dengan kolom J ya. Lambangnya itu BIJ. BIJ di sini bukan elemen matriks. Elemen matriks itu pakai huruf kecil. Halo kelas, ngerti paham? Halo? BIJ ini bukan elemen ya. Ini namanya baris IJ. Ngerti bedanya? Kalau nanti saya kasih. Yang KIJ berarti kolom IJ. Ini kolom IJ ya. Nah, kalau pakai huruf kecil baru dia elemen. Kalau pakai huruf kecil adalah elemen AIJ, BIJ itu elemen baris I kolom J. Tapi kalau nanti hurufnya adalah besar, BIJ, KIJ ini artinya baris I kolom J, baris I bukan baris I kolom J. Ini baris I ditukar baris J. Ini kolom I ditukar kolom J. Penukaran. Ini apa namanya notasinya? Kalau kalian agak bingung, kalian bisa menggunakan H di sini. H. Ya. Di sini H, di sini tetap K. Biasanya ada buku yang baris itu pakai H gitu. HIJ, KIJ gitu. Ya, kalau saya pakai B. Baris ini artinya bukan elemen baris I kolom J, bukan. Tapi elemen baris I ditukar dengan elemen baris J. Nah, ini BIJ ini adalah elemen baris I ditukar dengan elemen baris J. KIJ ini adalah elemen baris I, elemen kolom I ditukar, dilakukan penukaran. Ini namanya penukaran ya. Jadi lambang BIJ ini adalah menukar. Langsung kita lakukan penukaran baris I dengan elemen baris J. Kalau di sini kita tukar elemen kolom I dengan elemen kolom J. Itu lambang. Jadi kalian di matematika banyak menggunakan lambang-lambang ya. Nah, itu adalah operasi yang pertama. Jadi operasi penukaran elemen baris I dengan elemen baris J. Ya. Penukaran elemen kolom I dengan elemen kolom J. Yang kedua, perkalian elemen baris I atau elemen kolom I dengan suatu skalar atau bilangan yang disebut lambda, sebutlah lambda. Maka lambangnya adalah BI lambda. Artinya apa? Elemen-elemen pada baris I dikalikan dengan lambda. Kalau di sini elemen-elemen pada kolom I dikalikan dengan lambda. Itu namanya perkalian elemen baris I atau kolom I dengan skalar lambda. Ada dua operasi. Pertama menukar, kedua mengalikan dengan skalar, ketiga menambahkan elemen baris I atau kolom I dengan lambda kali. Lambda itu skalar.
Lambda itu bilangan ya. Jadi kalau sebut lambda itu sebuah skalar dengan elemen baris atau kolom J. Lambangnya begini, beda ya. Tadi BIJ nggak ada lambdanya. Sekarang BIJ ada lambda, artinya apa? Elemen baris I ditambah dengan lambda kali elemen baris J. Di sini KIJ, elemen kolom I ditambah lambda kali elemen kolom J. Ya, lambda kali elemen kolom J. Contoh. Diketahui matriks A. 2, 0, 4. 3, min 1, 2. Min 4, 2, 1. Ya. Di sini dilakukan operasi pada A. Yaitu B12A. Ini bentuknya. B12A. Artinya elemen baris 1 pada A, ini elemen baris 1 nih semua. Elemen baris 1 tuh 204 ya. Ditukar dengan elemen baris 2 pada A. 3 min 1, 2. Jadi ditukar posisinya. Itu adalah B12 dari A. Paham kelas? Kalian kalau bisa coret-coret di situ. Paham nggak ini? 204, ini baris 1, ditukar letaknya dengan baris 2 menjadi 3 min 1, 2, 204. Paham? Kelas? Menukar tempat. Halo? Ini kalian nanti akan memakai ini, halo kelas? Paham? Iya, Bu. B12A. B12A itu artinya huruf B besar ya. B12A artinya apa? Menukar letak elemen baris kedua dengan elemen baris ke-1 ditukar tempatnya. 3 min 1, 2, 204. Ngerti? Kelas? Halo? Paham, Bu. Oke. Sekarang kolom 23A. K23A. K23A dari A, ya, dari A kita ke A. Apa matriks yang dilakukan perubahan pada A? Jadi kita ke A lagi, ya, jangan lihat yang sebelahnya. Ke A, tetap ke matriks A kalau ada A di sini ya. Ke matriks A jadi apa di sini? Kolom 2 ditukar dengan kolom 3. Kolom 2 ditukar dengan kolom 3 nih. Kolom 2 ditukar 3. Paham? Halo? Tadinya kolom 2-nya 0, 1, min 2. Dia berubah menjadi kolom 3, 0, min 1, 2. Tadinya 4, 2, 1 di kolom 3, dia berubah menjadi di kolom 2, 4, 2, 1. Ngerti? Penukaran? Halo? Iya, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Itu adalah penukaran, ya. Penukaran elemen-elemen baris atau elemen-elemen kolom. Ya, tapi jangan kalian pindah elemen baris dengan kolom ya. Misalkan baris 1 ditukar dengan kolom 2, gimana caranya ya? Jadi baris dengan baris ditukarnya ya, kolom dengan kolom ditukar ya, gitu. Itu adalah contohnya menukar. Jadi B12A, K23A berarti menukar letak baris 1 dengan baris 2 pada A, menukar letak baris 1, kolom 2 dengan kolom 3 pada A. Itu transformasi yang pertama atau operasi elementer baris kolom yang pertama ya. Nah, yang kedua, diberikan bentuk BI lambda. BI lambda, B di bawahnya I, di atasnya lambda. B1 di atasnya setengah. B1 di atasnya setengah dari A, dari matriks A. Itu berarti pada matriks A baris satunya, baris 1 tuh di atas itu dikalikan dengan lambda, dikalikan dengan setengah. Semua elemen baris 1 dikali dengan setengah. Hasilnya adalah 2 dikali setengah 1 ya, 0 dikali setengah 0, 4 dikali setengah 2. Ini hasil B1 setengah A, B1 setengah A, BI lambda A. Ya, itu operasi yang kedua, yaitu mengalihkan baris atau kolom dengan sebuah skalar lambda. K2 min 3 di atas, K2 min 3 dari A. Berarti
matriks A ini kolom 2-nya 0 min 1 2-nya ini dikali dengan min 3 ya. Yang berubah itu aja, yang lainnya tetap. 2 3 min 4-nya tetap, 4 2 1-nya tetap, yang berubah adalah kolom 2 dikali min 3. 0 3 min 6. 0 3 min 6. Oke. Nah, dua operasi ini ada pertanyaankah? Dua operasi tukar, ya, tukar lambangnya ada IJ terus A, ya, ada IJ terus matriks, ya. Kalau lambda, I di bawah atasnya lambda, I-nya di bawah atasnya lambda, K-nya, I-nya di bawah atasnya lambda. Nah, apakah ada pertanyaan dua operasi ini? Apakah ada pertanyaan? Bu, berarti ini kita belum masuk adjoin ya? Belum, adjoin. Adjoin. Matriks adjoin mah matriks nanti di determinan. Oh, determinan ya? Determinan tuh adjoin. Inverse. Ini bukan, ini penukaran biasa. Oh, penukaran biasa. Bukan, bukan adjoin ya. Matriks adjoin tuh pakai determinan ya. Belum, kita masuk determinan juga belum. Ini belum apa-apa, ini belum ini adalah operasi pada baris dan kolom. Operasi pada baris dan kolom matriks aja. Jadi bagaimana operasi ini lambangnya ya. Ini belum sama sekali adjoin di determinan. Nanti kita baru masuk determinan. Ya, ini kenapa penting? Ini nanti dengan melakukan ini kalian bisa membuat matriks segitiga atas. Kan tujuan kita tadi Bu matriks segitiga atas ya, bagaimana caranya? Nah, ini adalah operasi yang bisa kita lakukan pada elemen matriks. Operasi yang bisa kita lakukan pada elemen matriks adalah menukar letak elemen-elemen baris dengan elemen-elemen baris. Menukar letak elemen-elemen kolom dengan elemen-elemen kolom, ya. Mengalihkan elemen baris dengan sebuah skalar. Mengalihkan elemen kolom dengan sebuah skalar, ya. Ini operasi yang bisa kita lakukan pada matriks. Oke, dua ini paham? Halo? Nukar tadi BI A, BIJ A, KIJ A, BI lambda A, KI lambda A. Ini paham nggak dua ini? Cara nyarinya? Oke, kelas? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi kalau saya suruh, sekarang saya tanya deh. Baris 1 3A, jadi gimana? Baris 1 3A. Baris 1 3A jadi apa? Baris pertamanya apa isinya? 2 4 1. Enggak, sudah ditukar. Baris 1 3A. Min 4 2 1. Baris satunya adalah min 4 2 1. Baris 2-nya 3 min 1 2. Min 3 1 2. Baris 3-nya 4. Itu namanya menukar, ya. Oke. Sekarang kalau saya bikin tadi. Nah, K3 min 1. K3 2 deh. K3 atasnya 2. K3 atasnya 2. KI-nya 3, lambdanya 2. Dari A. K3 yang mana? K3 4 2 1. Tuh, coba dikalikan dengan 2 jadi apa? 8 4 2. 842. Nah, itu ya. Nah, ini nanti akan kita pakai digunakan untuk mencari apapun ke belakang ya. Itu prinsipnya dulu dua ini. Nah, sekarang bagaimana kalau operasi yang ketiga? Menambahkan elemen baris I atau kolom I dengan lambda kali elemen baris atau kolom J. Ya, lambdanya IJ ada lambda di atas, IJ ada lambda di atas. Ini contohnya. B32 min 1. Ini beda ya dengan B32 ya. B32 tuh hanya nukar ya. Kalau di atasnya ada lambda, maka dia menambah elemen baris 3. Artinya yang berubah adalah elemen baris 3. Ya. Berubahnya dengan apa? Ditambah dengan min 1-nya elemen baris 2. Nih kita punya B32 min 1A nih A. Kalian lihatnya A.
A posisinya begini. Nah, baris 3-nya mana? Baris 3-nya adalah min 4, 2, 1. Nah, ini akan berubah. Berubahnya sebesar apa? Berubahnya sebesar min 1 kali elemen baris 2. Baris 2-nya adalah 3 min 1, 2. Jadi baris 2-nya ini dikalikan dulu dengan min 1. Baris 2-nya dikalikan dengan min 1, baru ditambah ke 3. Baris 2 dikali min 1 ya, berarti min 3, 1, min 2. Jadi min 3-nya ditambahkan ke min 4. Berarti menjadi min 7 ya. 2-nya ditambahkan dengan 1, berarti menjadi 3. 1-nya ditambahkan dengan min 2, berarti min 1. Ini kelas, paham? Kelas? Paham, Bu. Nah, ini ya. Jadi, baris 32 min 1 dari A adalah merubah elemen baris 3. Yaitu dengan cara apa? Menambahkan min 1-nya dari elemen baris 2. Nah, yang berubah hanya baris 3 ya. Baris 1, 2-nya tetap. Ini kolom sekarang. Kolom 1, 3, 2 dari A. Berarti kolom 1, 2, 3, min 4. Ini kolom 1. Berubah menjadi apa? Ditambah dengan 2 kalinya 3 ini. Azan dulu ya kelas ya. Bentar ya. Oke, Bu. Halo? Kelas? Iya, Ibu. Oke, ya. Nah, ini ya. Nih, kalian paham nggak ini? Jadi, kalau untuk bentuk yang ketiga, itu menambahkan elemen baris I dengan lambda kali elemen baris J, atau menambahkan elemen kolom I dengan lambda kali elemen kolom J ya. Contohnya tadi di kolom 1, 3, 2, itu berarti kolom 1 nih nanti 2, 3, min 4 nih akan berubah menjadi 2 ditambah dengan 2 kalinya kolom 3. Jadi 2 ditambah dengan 8 ya. 3 ditambah dengan 4 ya. Min 4 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 2 ditambah 8, 10 ya. 3 ditambah 4 itu adalah 7. Min 1 ditambah 2, min 4 ditambah 2 itu adalah min 2. Ini adalah bentuk dari operasi yang ketiga. KIJ lambda. K132 dari A adalah 10, 7, min 2. Oke? Ini paham ini yang operasi ketiga? Kelas? Halo? Apa ada pertanyaan? Operasi yang ketiga ini sangat sering dipakai ini nanti. Kalian harus lancar di sini. Halo? Paham, Bu. Ya. Oke, jadi ini ada 10, 7, min 2. Jadi berubah menjadi 10, 7, min 2. Nah, akibat dari operasi yang bisa kita lakukan terhadap elemen matriks maupun kolom pada matriks ya, yang bentuknya 3 ini bisa tukar ya, bisa mengalihkan dengan sebuah lambda ya, bisa menambahkan dengan elemen baris yang lain, maka kita bisa membentuk sebuah matriks sesuai keinginan kita ya, sesuai keinginan kita bentuk matriksnya. Misalkan bentuk matriks apa, bentuk matriks apa, bentuk matriks apa. Dengan cara apa? Dengan cara dengan cara menggunakan berkali-kali operator transformasi elementer baris maupun kolom. Contohnya ini ya. Contohnya saya punya matriks A nih tadi. 204, 3, min 1, 2, min 4, 2, 1. Kalau pada matriks pertama ini dilakukan operasi baris 1 dikali setengah, maka dia berubah menjadi matriks kedua ini. Baris 1 berubah. Baris 1 berubah menjadi dikali setengah. Berarti 2 menjadi 1, 0 menjadi 0, 4 menjadi 2. Ya. Baris 3 dan 4-nya tetap. 3 min 1, 2, min 4, 2, 1.
Nah, hasil matriks berikutnya bisa dilakukan lagi operasi, misalkan kolom 31 min 2. Artinya setelah sebelahnya ini matriks yang sudah dari pertama dilakukan operasi, dilakukan lagi operasi. Jadi matriks kedua ini dilakukan operasi K31 min 2, berarti kolom ketiganya 221 ini ditambah min 2-nya kolom 1. Berarti baris yang kolom ketiga yang berubah. 2 menjadi 2 min 2, hasilnya 0 ya. Sekarang 2 menjadi 2 min 6, hasilnya min 4 ya. 1 menjadi 1 plus 8, hasilnya 9. Nah, ini adalah berbagai transformasi yang diberikan kepada sebuah matriks sehingga diperoleh matriks lain ya. Ini matriks pertamanya A, matriks terakhirnya adalah 100, 3 min 1 min 4, min 4 2 9. Karena dilakukan proses transformasi elementer, baris 1 dikali lambda dikali setengah, kolom 31 min 2. Nah, oke kelas, jadi operasi ini bisa kita lakukan berkali-kali terhadap sebuah matriks. Paham ini yang terakhir ini? Baris 3 ini? Mengerti? Mengerti? Halo? Apakah ada pertanyaan di sini? Halo? Ya udah. Berarti baris kolom matriks pertama ini bisa menjadi matriks ketiga di sini. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan operasi-operasi, 3 jenis operasi yang mungkin bisa kita lakukan pada elemen-elemen matriks ya. Nah, itu kemungkinan yang akan dilakukan ya. Sekarang inverse. Inverse itu inverse transformasi elementer lah, kebalikannya aja ya. Kebalikan transformasi elementer. Kalau tadi kita tukar baris HIJ, ya kita tukar lagi. Tadi misalkan B12 kita tukar lagi menjadi B12 lagi. Jadi kembali ke asal ya. Kalau tadinya apa namanya? Kolom, tadinya KIJ, inverse-nya ya KIJ lagi ya. Kalau tadi kita tukar 2 dengan 3 ya kita tukar lagi 2 dengan 3, akan kembali ke asal. Itu inverse-nya ya. Kalau inverse dari perkalian lambda, tadi dikali lambda, sekarang dikali seper lambda gitu ya. Kalau tadi dikali 2 barisnya, sekarang dikali setengah. Kalau tadi dikali min 5, sekarang dikali min 1/5 gitu. Itu kalau untuk yang lambda. Untuk yang tukar penambahan baris, kalau tadi BIJ lambda, maka inverse-nya adalah BIJ min lambda dikurangi. Tadi kan ditambah ya. Baris 1 ditambah 2 kalinya, sekarang baris 1 ditambah min 2 kalinya, akan kembali menjadi dirinya sendiri. Itu adalah transformasi elementer. Inverse transformasi elementer adalah sifatnya seperti itu. Ya, sifatnya adalah kebalikan yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke matriks ekivalen. Matriks ekivalen. Apa itu matriks ekivalen? Sebuah matriks A ekivalen dengan B, A ekivalen dengan B, bila salah satunya dapat diperoleh bila A dapat menjadi B atau B dapat menjadi A, udah pasti ya. Kalau A dapat menjadi B, B dapat menjadi A. Dengan cara apa? Dengan cara adalah melakukan transformasi elementer, ya. Dia sebuah matriks ekivalen dengan matriks lain. Matriks A ekivalen dengan matriks B apabila matriks A bisa kita bawa menjadi B, atau matriks B kita bisa bawa menjadi A dengan melakukan proses transformasi elementer. Ya, itu yang dimaksud dengan matriks ekivalen. Contohnya ini, ya. Contohnya kita ini tadi, matriks 2, 0, 4. 3, min 1, 2. Min 4, 2, 1. Itu ekivalen dengan matriks 1, 0, 0. 3, min 1, min 4. Min 4, 2, 9. Dia ekivalen namanya. Ini matriks pertama dengan ketiga, matriks pertama ekivalen dengan matriks kedua ini. Matriks pertama ekivalen dengan yang kedua ya. Jadi ini ekivalen namanya. Ini juga ekivalen ya. 1 ekivalen dengan 2, 1 ekivalen pun dengan 3 ya. 3 ekivalen dengan 2 ya. 2 ekivalen dengan 1 ya. Ini ekivalen.
Contoh sekarang kita lihat di sini. Lihat di sini. Matriks A 3021, 4132. Matriks B 5131, 3021. Matriks A ini ekivalen dengan B. Karena apa? Karena kita bisa membawa matriks A menjadi B. Dengan apa sih? Ya dengan berbagai macam operasi elementer. Di sini saya lakukan dengan pertama kolom 1 dengan 2, kolom 1 ditambah dengan kolom 2 kali 1 ya. Kolom 1 34 ditambah dengan 1 kalinya kolom 2 ditambah dengan 01, berarti 35 pertama ya. Berikutnya dari hasil operasi itu kita lakukan operasi kolom 4 ditambah min 1-nya kolom 2. Kolom 4 ini 1 2 ditambah min 1-nya kolom 2 ditambah 0 ditambah min 1. Jadi menjadi 1 1. Nuh, lihat prosesnya ya. Berubah. Terus baris 1 ditukar dengan baris 2. Baris 1 ditukar dengan baris 2. Ternyata matriks A bisa menjadi matriks B dengan operasi K121, K42 min 1, B12. Maka A dan B ekivalen. Nah ini bagaimana melihat ekivalen, kalian harus mencoba-coba. Oh ini kayaknya ini yang aneh ini nih ya. Ini 10, ini 1 di bawah. Ini misalkan 32 ini 3201 sudah berada di bawah. Boleh kalian tukar dulu misalkan. Oh ditukar dulu lah misalkan ya. Tukar baris boleh misalkan. Ini kelihatan yang tadi di atas menjadi di bawah, ini pasti ada penukaran baris ya. Terus udah gitu nih 34 menjadi 53 gitu kan ya. Ini kan udah ditukar 43, 43, 4-nya tetap. 3-nya 4-nya berubah jadi 5, 3-nya tetap. Mau nggak mau dioperasikan terhadap 10. Buatlah operasi K121 gitu ya. Terus K34. Oke, kelas. Jadi matriks A ekivalen dengan B apabila kita bisa menggunakan berbagai transformasi elementer merubah matriks A menjadi B atau matriks B menjadi A. Jadi di sini A ekivalen B, B ekivalen A. Nah, menentukan ini memang agak ya kalian harus mencoba-coba ya, mencari benar nggak sih, bisa nggak sih? Kalau memang tidak, maka dia tidak ekivalen. Ya. Kalau memang tidak bisa, maka dia tidak ekivalen. Oke, kelas? Paham ekivalen? Halo? Ya. Memang susah. Memang susah, memang, tapi biasanya sih kalau untuk soal ini kelihatanlah sedikit-sedikit gitu. Lihatlah bentuknya, kalau memang agak susah, memang susah. Kita kan nggak tentu, ini kalau saya rubah ini, jangan-jangan akan merubah yang lain. Tapi kalau ini kelihatan, jadi memang untuk soal ekivalen ini ada kelihatanlah sedikit-sedikit kelihatan dia ekivalen atau tidak gitu loh. Ya, lihatan di sini ya, 3021, ini ada nih 3021, oke ini pasti tidak akan terjadi perubahan pada 3021 ini ya. Letaknya di atas sama di bawah itu pasti ada B12. Jadi kita memang nggak bisa, memang nggak bisa benar-benar mencari gitu ya bahwa dia ekivalen atau tidak. Tapi biasanya diberikan soal yang nyambung-nyambung sedikit gitu. Atau mungkin kelihatan tidak bisa sama sekali. Misalkan di sini 34 ya, di sini misalkan kita bikin di sini 45 gitu misalkan. Ya, misalkan tadi ini 43 ya, menjadi 45 misalkan. Kemana nih 45 nih? Ke bagian yang lain kayaknya nggak nyambung nih 45 dari mana gitu kan. Katakanlah menjadi 45 di atas 5 nih sama yang mana nih? 4 sama 3 udah nggak mungkin kan. Jadi kan kaitannya dengan apa yang ada di dalam matriks. Ya kan? Misalkan ini kan 34, kenapa kita bisa bikin Bu 53 nih Bu? Pertama posisinya kita pindah. Baris 1, baris 2 kita tukar. Terus tapi si 4 berubah jadi 5 Bu. 3-nya tidak. Kayaknya berkaitan dengan sebelahnya. 10 ini. Karena ini 1 ditambahin, 0 ditambahin kan nggak mempengaruhi nilai 3. Berarti berkaitan dengan bilangan 0. Umumnya begitu. 4 ini menjadi 5. Berarti kita tambahkan. Jadi memang kita benar-benar
belum tentu bisa mencari kolom ini, ya. Kolom-kolom ini apa, baris-baris ini apa. Tapi biasanya diberikan satu bentuk yang hampir-hampir mendekati ekivalen atau tidak gitu aja. Jadi ini hanya sebutan aja. Jadi kalian harus tahu bahwa ekivalen itu seperti itu, ya. Bagaimana mencari apakah matriks itu ekivalen atau tidak? Kalian lihat cirinya aja, ciri di sini kayaknya sama nih ya, hampir sama. Apa sih yang bisa dilakukan di sini? Oh, coba deh baris ini dikali ini. Coba deh kolom ini ditambahkan ke sini gitu. Memang harus mencoba doang. Jadi nggak ada rumusnya. Halo, kelas? Ya, ini jadi tidak ada rumusannya. Tapi kalau di sini kelihatan ada celah-celahnya sedikit ya. Oh, ini ada 3 tetap. Ya, di sini ada 3 ya kan, tetap 3. Di sini 4 nih. 4 nih berubah dari 5 nih kan. Oh, kaitannya dengan kolom 2 nih. Bisa nih kita bikin menjadi 53. Menjadi 35 ya. Kolom ini menjadi 35. Oke, aman nih 35. Terus apalagi sih yang berubah di sini? Oh, ini ke tadi 12 menjadi 11 nih. 12 menjadi 11. Oh, kayaknya bisa nih dikaitkan dengan di sini min. Udah. Terus pindah letak. Nah, biasanya ya dicari yang semudah-mudahnya ya. Seandainya memang tidak ketemu ya berarti tidak ekivalen gitu. Seandainya di B ini ya, seandainya di B ini saya mendapatkannya di sini adalah 55 gitu. 55 ya, pasti tidak ekivalen. 55 terhadap apa coba 34 ini menjadi 55 ya. Ya kan? Di atas ini kalaupun dikali tambahin 2, di bawah dikali tambah 3, ya kan? Katakanlah menjadi 55 lah di sini maunya. Ini 3 supaya menjadi 5, katakanlah tambah 2. Tapi 4 tambah 3 enggak 5 gitu kan? 4 tambah 3 7, ada sedikit-sedikit kelihatan lah gitu kayaknya. Pasti dia tidak akan ekivalen. Kalau B-nya ini 55 gitu. 55 itu udah pasti tidak ekivalen. Operasi apa yang bisa kita lakukan di situ? Ya, dikalikan dengan 2. Dikalikan 2 jadi 6. Dikalikan dengan 2 jadi 8. Kan nggak mungkin, ya. Jadi kalau ada kelihatan lah ciri-ciri lah sedikit kelihatan. Itu biasanya ekivalen itu seperti itu. Ya. Ya memang nggak ada yang benar-benar pasti bahwa itu ekivalen atau tidak ya. Kita lihat aja cirinya. Nah, kebetulan di sini masih bisa nih 34 menjadi 53 ini kan kelihatan menjadi 34 dengan 35 gitu kan. Oh, kaitannya dengan 10 nih. Oh iya bisa gitu. Ini juga kaitannya dengan 10. Ya karena kalau saya bikin 55 dikaitkan dengan apa? Dengan 10 enggak, dengan 23 enggak, dengan 12 juga enggak. Itu aja udah tanda-tanda ya. Pasti dia tidak ekivalen. Nah itu kelas gitu ya. Jadi memang nggak ada rumusnya ya. Jadi kita mencari sendiri dengan berbagai ekivalen ini. Tapi kalau ada kelihatan ciri-cirinya ambil aja. Ini tidak mungkin ekivalen gitu ya. Begitu jadinya. Oke? Gitu maksudnya ya. Oke ya. Memang nggak bisa. Cuman dengan sifat ekivalen kita bisa merubah sebuah matriks menjadi matriks tertentu ya. Contohnya saya punya matriks A, saya mau bikin dia menjadi matriks segitiga atas. Nih, tadi matriks A nih. Matriks A ini ekivalen dengan matriks segitiga atas ini. Kalian bayangkan di sini 204, 3 min 12, min 4, 21. Bu, ternyata ekivalen, Bu. Sama 102, 0 min 14, 001. Bagaimana kok ekivalen? Nah, itulah gunanya proses transformasi elementer baris dan kolom. Nah, umumnya untuk membuat sebuah matriks yang bentuknya segitiga atas atau segitiga bawah, itu kita gunakan aja transformasi baris melulu gitu loh. Kalau bisa tuh kita fokus aja ya. Kalau saran ya, lakukan kalau kita ingin melakukan suatu bentuk nih, merubah sebuah matriks biasa menjadi matriks segitiga atas. Ini kan matriks segitiga atas nih. Kelas, ini yang contoh B ini adalah matriks segitiga atas. Kenapa? Karena di bawah diagonal utama 0 semua. 0 semua nih. Nih, di bawah diagonal utama 0 semua. Ini kita akan merubah matriks menjadi segitiga atas dengan berbagai transformasi. Ya, kalau di sini saran saya adalah menggunakan baris-baris semua deh.
Kalau kalian mau suka-sukanya sendiri terserah. Tapi kalian, saya menyarankan dan saya selalu menjawab di sini dengan baris-baris aja. Jadi nggak kombinasi baris kolom. Kalian boleh menggunakan kombinasi baris kolom terserah. Ya karena ini bebas ya, menggunakan apapun boleh ya. Cuman saya akan memberi contoh hanya menggunakan baris aja untuk membuat matriks tertentu. Contohnya diketahui matriks A membentuk matriks segitiga atas nih. Bagaimana caranya? Ubahlah elemen yang katanya yang AIJ-nya I-nya lebih besar dari J harus lebih besar 0 kan? Ini matriks segitiga atas tadi. Nih, matriks segitiga atas AIJ harus 0. Kalau I-nya lebih besar dari J, berarti A21, A31 harus 0 gitu. Ya kan? A32 juga harus 0 kalau matriksnya 3 kali 3. Nah, itu tujuannya. Nah, rubahlah. Caranya gimana? Caranya saya bikin di sini 3 supaya menjadi 0. Min 4 supaya menjadi 0. Nanti 2 ini juga harus 0. Akibat dari merubah ini merubah beberapa elemen ya kan? Merubah juga beberapa elemen. Karena transformasi elementer itu berkaitan dengan seluruh baris dan seluruh kolom. Nah, saya ambil secara baris. Baris 1 saya kalikan dulu dengan setengah. Nah, baris 1 kalikan setengah menjadi 1, 0, 2. Ya, baris 1 kali setengah. Oke. Setelah itu, baris 3, baris 2, supaya 3-nya ini menjadi 0, 3 supaya menjadi 0 ditambah berapa sih? Halo? 3 supaya 0 ditambah berapa? Min 3. Min 3. Min 3 itu dari mana? Lakukan operasi penjumlahan. 3 supaya menjadi 0 ditambah min 3, Bu. Maka lakukan operasi yang ketiga, yaitu menambah. Menambah dengan apa? Menambah dengan min 3. Ada nggak di sini min 3? Nggak ada, Bu, min 3. Adanya di sini di atas ini 1, Bu. Tambahkan dengan min 3 kali 1. Jadi kita punya bentuk baris 21 min 3. Baris 21 min 3. Artinya baris 2 ini nanti semua ditambah dengan min 3-nya baris 1. Berarti 3 ditambah min 3, 0. Min 1 ditambah 0 kali min 3 adalah 0. Min 1 ditambah 0, min 1. 2 ditambah min 6. Hasilnya min 4. Dapatlah bentuk di bawah di elemen 21 adalah 0. Demikian juga elemen 31 harus 0. Bagaimana supaya 0? Min 4 ditambah dengan 4 ya. Min 4 ditambah dengan 4. 4-nya itu digabungkan dengan apa? Dengan elemen baris 1. Karena tadi baris 2 sudah menjadi 0. Nggak bisa ya terhadap 1 lagi. Jadi min 4 ditambah 4 hasilnya 0. 2 ditambah 0 hasilnya 2. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Nah, kelas paham ini? Halo kelas? Kelas? Paham nggak ini? Iya, Bu. Membuat Iya, menjadi Bu. 0. Nah, membuat menjadi 0 kalian harus membuat operasi ini supaya menjadi 0. Bagaimanalah caranya supaya menjadi 0 ya? Nah, sekarang yang jadi 0 lagi harus 2. 2 harus jadi 0. Baris 32 harus 0. Berarti kita kaitkan dengan apa? Kita jangan kaitkan lagi dengan baris 1. Karena nanti yang 0 ini akan berubah menjadi tidak 0 ya. Mau nggak mau kita kaitkan dengan baris 2. Kaitkan dengan baris 2. Yaitu 2 ditambah min 2 menjadi 0. Min 2 itu berarti 2 kalinya min 1. 2 ditambah 0 kalau 0 ya. 0 ditambah 0. Udah stop 0 ya. 2 min 2 hasilnya 0. 9 min 8 hasilnya 1. Terbentuklah matriks segitiga atas. Jadi sebuah matriks bisa menjadi ekivalen dengan matriks segitiga atas. Prosesnya umumnya baris 1 usahakan supaya elemen A1-1-nya menjadi 1. Dibagi dulu ya supaya. Nah, setelah dengan 1, baris 2 dan 3-nya ini berkaitan dengan baris 1. Terus nanti setelah selesai, baris 3 berkaitan dengan baris 2. Nah, ini adalah kegunaan dari transformasi elementer ya.
bisa membawa sebuah matriks ke matriks yang lain. Apa sih tujuan membawa ke matriks yang lain? Banyak gunanya ya. Kita ini kerjaannya nanti membuat transformasi elementer. Nah, itu gunanya. Jadi kalian harus terbiasa dengan ini. Kalian harus terbiasa membuat matriks. Umumnya matriks segitiga atas. Latihlah, buatlah matriks segitiga atas ya. Buatlah matriks segitiga atas. Latihlah menjadi matriks segitiga atas untuk sebuah matriks ya. Nah, itu adalah pemakaian transformasi elementer baris dan kolom. Apakah ada pertanyaan? Ini di sini di matriks dan kolom. Ya. Kalau tidak ada nanti kalian latihan sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Matriks elementer. Apa itu matriks elementer? Matriks elementer adalah matriks identitas dengan satu kali transformasi elementer ya. Contohnya matriks identitas kan 100, 010, 01. Kalau dilakukan satu kali proses operasi elementer, dia menjadi matriks elementer. Contohnya baris 13 dari identitas. Ini adalah matriks elementer. K23-2 identitas. Itu adalah matriks elementer ya. Matriks elementer adalah matriks identitas dengan satu kali operasi elementer. Udah. Itu selesai, satu aja. Nah, jadi misalkan baris 13-nya ditukar. Nah, jadi matriks identitas ini berubah nih bentuknya menjadi gini, 1 dengan 3. Baris 1 ditukar 3 nih. Baris 1 tukar 3 nih, baris 1 tadi ini baris 3 ditukar. Nah, ini sebuah matriks elementer. Contoh lagi, baris identitas ini K23 baris 2, baris kolom 3, kolom 2 nih 010 min dari kolom 3, min 2. Ini 0, min 0 ya. 1 min 0, 0 min 2. Jadi jadinya 0, 1 min 2. Ini sebuah matriks elementer. Jadi ini sebuah matriks elementer, ini sebuah matriks elementer ya. Matriks elementer itu kalau diberikan sebuah matriks identitas, lakukan satu kali transformasi elementer baris atau kolom ya. Nah, itu adalah matriks elementer. Sekarang kita masuk ke ruang baris dan ruang kolom. Apa itu ruang baris dan ruang kolom? Ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks itu adalah matriks yang isinya vektor-vektor. Jadi, kembali lagi ke vektor, kita manfaatkan di sini transformasi elementernya. Kalau kita diberikan kumpulan vektor di ruang 3, L1 contohnya 121, 241, 363. Kita letakkan dalam sebuah matriks secara baris, maka dia disebut ruang baris. Jadi ruang baris itu adalah kumpulan vektor-vektor yang disusun secara baris. Ini namanya ruang baris. Apa itu ruang kolom? Ruang kolom adalah menyusun vektor-vektor dalam bentuk kolom. Lihat nih, ada ruang baris, ada ruang kolom. Halo kelas, paham? Ruang baris, ruang kolom. Jadi vektor disusun secara matriks ya. Vektor disusun secara matriks. Oke? Halo? Ngerti? Paham, Bu. Nah, ini ya. Kalau disusun secara baris disebut ruang baris, kalau disusun secara kolom disebut ruang kolom. Nah, biasanya yang akan ditanyakan di sini adalah dimensi dan basis ya. Dimensi dan basis dari ruang vektor. Berapa dimensinya, berapa basisnya. Dimensi dan basis pada vektor itu adalah, ini vektor-vektor ya. Jadi vektornya disusun secara matriks ya. Jadi ini matriks vektor 1, vektor 2, vektor 3 gitu ya. Atau vektor 1, vektor 2, vektor 3. Ada 3 buah vektor ya. Berapa dimensinya, berapa basisnya? Apa itu dimensi? Dimensi adalah jumlah vektor-vektor yang tidak nol. Basis adalah vektor-vektor yang tidak nol itu sendiri. Jadi biasanya kalau dibentuk sebuah ruang baris atau ruang kolom yang ditanyakan adalah berapa dimensi, apa basisnya gitu. Berapa dimensinya, apa basisnya. Nah, bagaimana kita mengetahui dimensi dan basis? Menggunakan transformasi elementer baris dan kolom. Tapi kalau saya cenderung menggunakan baris terus ya, kalian terserah ya. Bukan berarti harus baris, nanti Ibu Maria ngasihnya baris doang sih. Saya memang lebih suka memberi contoh baris. Kalian kalau mau menggunakan kolom silahkan, itu sendiri.
buat sendiri. Yang penting lakukan transformasi elementer, bawa dia menjadi matriks segitiga atas. Kalau bentuknya dia bujur sangkar. Kalau tidak, bawa sedemikian rupa membentuk 0, 0, 0. Itu cara mengetahui dimensi dan basis. Contohnya di sini, vektor saya 1, 2, min 1, 2, 4, 1, 3, 6, 3. Secara baris saya bikin. Kalau secara baris, maka operasinya saya lakukan secara baris. Ya, bikin menjadi matriks segitiga atas. Caranya tadi 2 menjadi 0, 3 menjadi 0. Berarti B21 min 2. B21 min 2, B31 min 3. Berubah menjadi yang di atas tetap 1, 2 min 1. Yang di tengah ini menjadi 0. Ya, 2 min 2, 0. 4 min 4, 0. 1 plus 2, 3. Ya, yang terakhir 3 dengan 1. 3 min 3, 0. 6 min 6, 0. 3 min 3 plus 3. 3 min 3. 3 plus 3, 6. Oke, sudah 0, 0. Yang lainnya menjadi 0, ya itu adalah keberuntungan ya istilahnya. Ya, ini artinya. Terus yang ini harus menjadi 0. Ternyata kalau kita lakukan proses lagi, 3 dan 6 ini bisa 0. 6-nya ini bisa 0, yaitu baris 32 min 2. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 6 min 6. Hasilnya 0. Ternyata setelah dilakukan pembentukan matriks segitiga atas dan selanjutnya, ternyata matriks kita ini ekivalen dengan bentuk 1, 2 min 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Jadi vektor kita ini dalam bentuk matriks setelah dilakukan transformasi elementer menghasilkan matriks 1, 2 min 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Maka kumpulan vektor kita ini berdimensi 2. Yaitu maksimum yang tidak 0. Yaitu baris 1 ini tidak 0. 1, 2 min 1. Baris 2 ini tidak 0. 0, 0, 3. Baris 1, 1, 2, 1 tidak 0. 0, 0, 3 tidak 0. Ini yang terakhir ini 0, 0, 0. Maka dikatakan kumpulan vektor-vektor kita ini berdimensi 2. Karena dimensi adalah vektor yang tidak 0. Jumlah vektor yang tidak 0 berapa banyak? Jumlah vektor yang tidak 0 ternyata ada 2. Tapi harus dilakukan transformasi elementer. Kalian tidak boleh membentukannya di awal ini. Ya, bayangkan. Di awal ini vektornya adalah 1, 2 min 1, 2, 4, 1, 3, 6, 3. Bu, ini dimensinya berapa, Bu? Lakukan dengan transformasi elementer, buatlah dia menjadi matriks segitiga atas. Nah, itu gunanya. Jadi kita belajar transformasi elementer adalah membuat matriks segitiga atas. Begitu sampai ke matriks segitiga atas, ternyata kita bisa membuat sedemikian rupa sehingga ternyata menghasilkan vektor yang bentuknya begini, menggantikan matriks yang bentuknya ini, maka dimensinya 2. Dimensinya 2, mana basisnya? Basisnya adalah vektor yang tidak 0 tadi ya. Dimensi L1 ini tadi adalah 2. Ya, basisnya adalah yang tidak 0 yaitu 1, 2 min 1, 0, 0, 3. 1, 2 min 1, 0, 0, 3. Oke, paham kelas? Jadi mencari dimensi dari kumpulan vektor-vektor, membuat dia menjadi matriks baris atau kolom, tapi saya sarankan baris saja biar nggak pusing. Lakukan transformasi elementer, lakukan secara baris membentuk segitiga. Ini tugas kalian ya. Tugas kalian membentuk matriks segitiga. Setelah terakhir diperolehlah bentuk matriks tertentu. Kalau semua baris pada matriks terakhir setelah proses ini tidak 0 semua, maka dimensinya 3. Kalau ada yang 0-nya 2, berarti dimensinya 1. Ya. Kalau ada di sini bentuknya berarti dimensinya 2. Apa itu basis? Basis adalah vektor yang tidak 0 setelah proses ya. 1, 2 min 1, 0, 0, 3 itu adalah basisnya. Ya, ini artinya kaitan dengan transformasi elementer dengan vektor.
Jadi vektor itu bisa kita bantu mencari basis dan dimensi. Nah, apa itu rank? Rank itu kaitannya sama dengan dimensi. Jadi mencari rank itu sama dengan mencari dimensi. Rank adalah jumlah baris vektor kolom atau baris atau kolom pada matriks yang tidak nol, tapi dengan proses. Nggak boleh langsung dijawab dari awal, ya. Lakukan proses transformasi elementer baris kolom. Ini pentingnya kita mencari transformasi elementer baris dan kolom yang tiga ini. Yang tiga ini untuk mencari dimensi, basis, dan rank. Kenapa? Nanti juga kebawa lagi ke belakang. Jadi kalian harus sering berlatih mencari transformasi elementer, terutama membentuk matriks segitiga atas. Ya, ngerti? Kelas paham bahwa kumpulan vektor-vektor bila ditanyakan dimensi dan basis harus dilakukan proses transformasi elementer membentuk matriks segitiga atas. Oke? Saran ya. Sebenarnya bukan matriks segitiga atas. Sebenarnya cari sedemikian rupa dengan transformasi elementer sehingga kalian akan menemukan bentuk 0, 0, 0, 0. Kalau bisa menemukan berarti dimensinya berkurang. Kalau tidak sekalipun menemukan, maka dimensinya tetap sebanyak vektornya. Ngerti maksudnya? Atau ada pertanyaan? Halo? Nah, ini gunanya transformasi elementer baris kolom. Halo, kelas? Iya, Bu. Ya, jadi dimensi kumpulan tiga vektor kita ini adalah 2. Basisnya apa? Basisnya adalah 1, 2, min 1, 0, 0, 3. Itu basisnya ya. Ini basisnya ya. Dimensinya 2 vektor ini yang tidak 0. Contoh yang 2. Diketahui ruang 2. Diketahui kumpulan 2 vektor. Ya, L2. 1, 2, min 4. 2, 4, min 5. Berapa dimensi dari 2 vektor ini? Kita bikin juga membentuk 0, 0, 0 gitu. Ya mau nggak mau 2 ini menjadi 0, 4 ini menjadi 0, min 5 ini menjadi 0 kalau bisa. Ya. Nah ternyata Bu, baris 2 Bu ditambah dengan min 2 baris 1 Bu. 2-nya jadi 0, 4-nya jadi 0, tapi min 5-nya Bu 3. Sampai di sini kita tidak bisa berbuat apapun. Ya, nggak bisa lagi dibuat menjadi, atau katakanlah 3 ini mau jadi kita bikin 0. Nggak mungkin, ya kan? 3 ini nggak mungkin menjadi 0 dengan transformasi elementer ya, bukan dengan dikalikan 0 ya. Dengan transformasi elementer itu tidak bisa kita lakukan apapun. Kita tambahkan dengan atas juga nggak bisa 0, kita tambahkan dengan kolom juga nggak bisa 0, maka dia berakhir di sini. Kalau kita lihat hasil akhirnya adalah kita bikin di sini, ternyata 1, 2, min 4, 0, 0, 3 ini bisa juga menjadi proses 1, 2, min 1 dengan cara baris 1 ditambah dengan 3 ini ya. 0 ditambah sini 0, 0, 2, min 1. Ternyata bentuknya sama. Ya, bentuk dari basis pada kumpulan ruang L1 dengan L2 ternyata sama Bu, ini bisa sama nih Bu. Maka dikatakan himpunan L1 dan L2 dari vektor-vektor, himpunan vektor-vektor L1 dan himpunan vektor-vektor L2 mempunyai dikatakan dimensinya yang sama, mempunyai dimensi dan basis yang sama, disebut ruang yang sama ya, disebut ruang yang sama. Ya, jadi L1 sama dengan L2. Ini dikatakan L1 sama dengan L2, dia mempunyai ruang yang sama. Bisa jadi kumpulan vektor-vektor itu memang bisa mempunyai ruang yang sama ya. Contohnya L1 dan L2. Nah, ini pemakaian dari transformasi. Jadi kalian harus benar-benar paham bagaimana transformasi elementer baris maupun kolom. Dia untuk mencari dimensi dan basis. Ini sering ditanyakan ya. Kalian ujian nanti, ujian adalah pilihan ganda ujian akhir. Nah, nanti akan ditanyakan berapa dimensi, berapa basis gitu ya. Nah, ini kan pilihan ganda ini bisa ya masuk ke sini. Jadi dimensi adalah jumlah vektor-vektor yang tidak nol, tapi tidak boleh sembarangan. Harus dengan proses transformasi elementer baris, membentuk matriks segitiga atas dan selanjutnya. Kalau bisa berlanjut ya.
Yang kedua ini membuat supaya menjadi matriks 0, 0, 0. Kalau kalian mau bikin matriks segitiga bawah juga boleh. Yang penting kalian bisa menemukan matriks 0, 0, 0. Matriks yang anggotanya 0, 0, 0, 0 ini. Jadi ini satu baris ini 0. Ya, biasanya disebut kernel ya. Nanti kalian ada juga kernel. Ya, ini dimensinya 2. Basisnya adalah 121, 003. Ini dimensinya juga 2. Karena dua-duanya tidak 0. 1, 2, min 1, 003 ini tidak 0 ya. Bukan bilangan 0 ya, matriksnya ya. Itu barisnya ya, barisnya. Ini tidak 0 juga. Maka dia mempunyai dimensi 2 juga. Apa basisnya? Ternyata sama ya. Jadi dua kumpulan himpunan vektor ini mempunyai ruang baris yang sama. Mempunyai ruang yang dengan dimensi dan basis yang sama. Oke? Nah, itu gunanya rank dan dimensi. Rank dan rank dan ini. Apakah ada pertanyaan di rank? Di dimensi, di transformasi elementer, ini kalian harus sering berlatih. Transformasi elementer, kalian bikin matriks sendiri ya. Nanti bikin transformasinya menghasilkan matriks segitiga atas ya. Tebak-tebak aja bilangannya ya. Kalian proses ini, bikin matriks segitiga atas, bikin matriks segitiga atas. Nanti kalian akan terbiasa. Jadi nanti kalau diberikan soal lancar ya, apa yang harus dilakukan di situ. Tambahkan dengan apa, dengan minus kah, dengan plus kah ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah transformasi elementer. Adakah pertanyaan transformasi elementer? Halo? Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Ibu. Ya. Saya tidak ingin bertanya, tapi ya. ada teman yang belum masuk, Bu. Udah. Oh, udah. Terima kasih, Bu. Oke. Udah, nih ada pertanyaan di transformasi. Jadi sangat penting itu transformasi. Ya. Nanti kalian kalau sering berlatih akan terbiasa lancar membentuk matriks segitiga atas. Saran saya adalah latihan membuat matriks segitiga atas dari sebuah matriks ya. Nah, kalau tidak ada, kita coba sedikit determinan. Nah, ini baru kalian, oh ini rank. Mencari rank. Sambunglah ya. Tadi mencari apa? Dimensi ya. Dimensi itu tadi caranya dengan proses membentuk matriks segitiga atas dan seterusnya. Dimensi itu analog dengan rank. Kalau dimensi itu berkaitan dengan vektor-vektor, berapa dimensi vektor, tapi rank itu berkaitan dengan elemen baris pada matriks, elemen baris kolom pada matriks. Jadi rank itu sebutannya pada matriks, sementara dimensi itu sebutannya pada vektor. Itu aja ya. Cara mencarinya sama. Contohnya di sini. Carilah rank dari A atau dimensi dari A ini. Gitu. Carilah rank itu sama dengan mencari dimensi ya. Caranya gimana? Ini matriks 4x4. Caranya kalian bikin matriks segitiga atas. Itu saran ya. Atau apapun sehingga kalian menemukan 0, 0, 0, 0. Ini saya bikin dulu 2 menjadi 0. Ya, ini saya boleh bikin ya, boleh bikin begini ya. 2 menjadi 0 dulu. Jadi baris 2 dengan min 1, 2 min 2, 2 min 4, 1 min 1, 1 min 3. Mau dapat Bu? 0 min 2, 0 min 2 Bu. Oke. Terus mana lagi? Nah, ini dengan cara yang bebas ya. Cara bebas tidak benar-benar membentuk matriks segitiga atas. Karena kalau dengan segitiga atas ini nanti kalian agak susah di sini. Agak susah di sini. Nah, ini kebetulan saya punya bentuk misalkan 3 dengan 2 kalinya ini ya. Nah, kita bikin apa? Supaya nanti ini dengan yang bawah ini bisa jadi 0 gitu loh. Jadi saya nggak pakai yang kedua. Karena kalau 3 dengan 2, oke kelas. 3 ditambah berapa kali 2 hasilnya 0? Halo kelas? 3 ditambah berapa kali 2 hasilnya 0? Setengah. Min. Ditambah min 3/2 kali 2. Nah, ini repotnya kalau di sini. 3 supaya jadi 0 ditambah dengan min 3/2 kali 2 di atas ini. Ya kan selalu ditambahkan ke atas. Kan saya bilang kaitannya 3 ditambah berapa kali 2 gitu. 3 ditambah titik-titik kali 2 sama dengan 0. Titik-titiknya itu adalah min 3/2.
Min 3/2 dikali 2 kan min 3. 3 ditambah min 3 kan 0. Nah, ini agak repot. Karena bentuknya pecahan. Nah, ini kita bisa berbuat explore lagi. Saya bikin di sini 3-nya dengan 2 aja supaya menjadi 1 gitu ya. Supaya menjadi 1, tambahkan dengan 2 kalinya baris 2 nih. Jadi 3 min 4 adalah min 1 ya. Terhadap 2 ya, terhadap baris 2 ya. Terhadap baris 2, jangan 1 ya. Terhadap baris 2 yang ini ya. Terus ini min 2, 1 min 2, 1 min 2 gitu ya. Pertama yang kita lakukan yang bawah dulu deh. 3 min 4 jadi min 1 ya. 1 min 4 jadi min 3. 1 min 4. 1 min 4. Nah, ini kok salah ini. 3 min 4. Oh, ini terhadap 1 tetap ya. Terhadap 1, oke. Terhadap 1. 3 min 4. Jadi nggak bikin 0. 3 min 4 ya, min 1. 1 min 8, min 7. 2 min 2. Ini sebenarnya explore kita sendiri. Cuman umumnya membentuk matriks segitiga atas. Tapi ini kayaknya kita lebih agak sulit karena nanti ada pecahan. Jadi saya bikin dulu menjadi bentuk 2 min 2 ya. Ini 0, min 1, 3. Nah, ternyata 0-nya ada di tengah nih malahan nih. Ya, proses 0-nya nanti akan ada di tengah. Nih. Ya, kalau prosesnya tadi 2 ini tadi dengan ini kan 202. Terus yang ini juga ada, ini udah ada 0. Jadi kelihatan 0-nya di tengah sini. Ya, boleh ya. Pokoknya kalian buat supaya menjadi 000, tapi jangan salah ya, jangan sembarang bikin ya. Harus memenuhi sifat transformasi elementer. Sekarang 34. 34 nih 3 dengan 4 saya bikin 3 dengan 4 1 ya. Baris 3 dengan 4 nih. Baris 3 4 dijumlahkan. Ya, misalkan ini tambah ini jadi 0, ini tambah ini jadi min 2, ini tambah ini 0, ini tambah ini min 2. Nah, ternyata 3 dengan 1. 3 dengan 2 bisa. 3 dengan 2 bisa ditambahkan min 1. 0 0 min 2 min 2 berarti min 2 plus 2, 0 0 min 2 hasilnya 0. Ternyata diproses sampai segini jauh yang 0 0 0 cuma satu baris ini. Boleh, kita bisa menemukan 0 0 ini cuma satu baris. Maka dimensi dia ada 3. Dimensinya 3. 1, 2, 4, 1, 3. Yang kedua 0, min 2, 0, min 2. Yang ketiga 1, 5, 0, 5. Dimensinya ada 3. Karena dimensinya ada 3, basisnya juga 3 ya, yang tidak 0. Ini ranknya juga 3. Nah, ini contoh mencari rank atau dimensi dan basis. Jadi kalian sebenarnya mengeksplor sedemikian rupa sehingga bisa menemukan apakah ada yang bisa dibuat menjadi 0000. Kalau bisa dibuat menjadi 000, entah baris, entah kolom, ya boleh baris secara kolom juga boleh. Tapi saya ini contohnya baris semua. Ternyata dia akan mengurangi dimensinya. Kalau tidak satu pun bisa dilakukan, maka dimensinya 4. Ya, dimensinya ini 4. Ya, itu artinya dari dimensi dan basisnya. Itu kelas. Halo. Itulah transformasi elementer baris dan kolom gunanya di situ. Kalau determinan, apa determinan? Sebuah matriks bujur sangkar A. Sebuah matriks bujur sangkar A selalu dapat dikaitkan dengan sebuah skalar yang disebut determinan. Jadi determinan itu adalah sebuah skalar yang mengkaitkan sebuah himpunan, sebuah matriks bujur sangkar. Lambangnya determinan A. Bisa pakai garis seperti mutlak gini ya. A, mutlak, ini determinan A. Misalkan yang pernah kalian tahu adalah apa? Matriks A, 2 kali 2, A, B, C, D. Determinan dari A apa? AD min BC, ya. Ini AD min BC. Itu determinan dari matriks 2 kali 2, AD min BC. Nah, kalau sudah dapat determinan, nah itu pakai adjoin ya. Kalau di sini kita menggunakan adjoin. Apa adjoinnya di sini? Matriks ABCD ini, matriks adjoinnya apa? Diketahui matriks ABCD, matriks adjoin dari A ini apa? Matriks adjoinnya adalah pindah letak ganti tanda itu 2 kali 2, matriks adjoin dari A. Diketahui matriks A, ABCD, adjoin dari A adalah D min B, C min A. Itu matriks adjoin 2 kali 2.
Itu yang tadi kalian tanya tadi, adjoint. Matriks adjoint itu matriks yang kita cari dengan menggunakan determinan-determinan. Tapi kalau matriks 2 kali 2, matriks adjointnya gampang. Tinggal pindah letak nih, D-nya menjadi A, A-nya menjadi D, B-nya menjadi min, C-nya menjadi min. Itu matriks adjoint ya. Mencari determinan dari matriks matriks dari 3 kali 3 biasanya kalian menggunakan apa? Sarus ya. Sarus ini ke kanan kalikan, ke kanan kalikan, ke kanan kalikan. Plus 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 plus, ke kiri kalikan min 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 min. Min 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 min. Ini cara sarus. Ini adalah mencari determinan. Nah, nanti adjoint bisa kalian cari untuk mencari matriks inverse. Tapi kalau mau ditanya apa itu adjoint, tadi ada matriks adjoint untuk matriks 2 kali 2 aja ya. Kalau matriks 3 kali 3 susah, harus ada determinan ya. Ini matriksnya adjoint 2 kali 2 aja, yaitu pindah letak AD, ganti tanda BC, min B, min C, D-nya di pertama, A-nya di kedua. Itu kelas, halo. Sebentar untuk ini kita sudah sampai jam 12:30, kelas, halo. Sampai di sini dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti kita masuk ke sini determinan ya. Determinan dengan cara adjoint tuh kalian mencari adjoint nih. Nah, nih ya. Nanti adjoint terus nanti kita masuk ke minggu depan kita masih gimit ya. Kelas, saya gimit kayaknya lebih dari 5. Jadi kalian gimitnya 5, V-kelasnya 4. Gimitnya 6 ya. Kelas, halo. Atau mungkin 7, nggak tahu nanti kita lihat. Kelas, halo. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, sampai di sini dulu. Ini kalian latihan membuat matriks segitiga atas dari sebuah matriks. Nih latihan. Latihan kalau kalian mau latihan bikinlah ini. Coba bikin matriks segitiga atasnya ini. Nah, atau segitiga bawah, terserah kalian bisa bikin ya. Itu membuat matriks di bawah diagonalnya. Kalau matriks segitiga atas di bawah diagonal ini menjadi 00 semua. Kalau matriks segitiga bawah di atas ini menjadi 0 semua. Prosesnya cuman begini terus. Pakai transformasi elementer, baris kolom, baris kolom, baris aja atau kolom aja lah ya. Jadi kalau bisa jangan bercabang-cabang, jangan berbeda-beda, nanti bingung sendiri ya. Meskipun akan bisa mencapai, misalkan Bu saya juga dapat Bu akhirnya, ya oke nggak apa-apa. Tapi daripada nanti bingung-bingung ya. Tapi kalau mau bebas ya, kalian boleh mengeksplor menggunakan apapun sehingga bisa memberi informasi ke kalian itu bahwa ini adalah ini gitu ya. Boleh ya, boleh pakai transformasi apapun. Oke, ini determinan kalian cari untuk matriks 2 kali 2 adalah AD min BC. Untuk matriks 3 kali 3 biasanya cara sarus, kalian ingat determinan cara sarus, halo? Sarus? Halo? Nih, determinan. Halo? Iya, Bu. Oke. Oke, nah kalau sudah kita tutup aja sampai di sini. Nanti saya kirim ini yang yang matriks ya. Ini semua saya kirim nanti. Udah kali ya matriks ya? Udah belum sih? Oh, belum ya? Saya udah ngirim belum sih? Ya udahlah pokoknya nanti saya kirim. Ya, kelas sampai minggu depan. Kita sudah 12:30 sampai di sini saya tutup. Sampai minggu depan kelas. Terima kasih kelas. Halo. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.